Bayangkan, bisnis Anda yang sudah dibangun dengan kerja keras justru hancur oleh konflik internal. Apa yang akan Anda lakukan? Ini bukan hanya cerita kutus-kutus, ini bisa terjadi pada siapa saja. Mari kita bahas apa yang salah dan bagaimana kita bisa mencegahnya. Apa jadinya jika konflik keluarga berubah menjadi perselisihan hukum yang besar? Bagaimana mereka yang dulu menjadi simbol kesuksesan justru menjadi sumber perpecahan? Kasus sengketa merek kutus-kutus antara Servasius Bambang Pranoto, pendiri produk, dengan anak angkat dari istri keduanya bukan sekedar cerita keluarga yang berkonflik. Namun konflik ini juga menunjukkan betapa rapuhnya sebuah bisnis ketika risiko internal tidak dikelola dengan baik. Halo semuanya, saya Ade Waskita. Selamat datang di Lensa Risiko, tempat kita membahas strategi dan solusi praktis untuk menghadapi tantangan bisnis dari sudut pandang manajemen risiko. Pada video ini kita akan membahas beberapa poin penting yang bisa Anda pelajari untuk melindungi bisnis Anda. Pertama, kronologi konflik. Bagaimana sebuah keputusan yang sederhana bisa berkembang menjadi sengketa besar yang mengguncang sebuah merek. Kedua, dampak konflik. Apa yang terjadi ketika hubungan keluarga dan reputasi bisnis mulai terguncang? Ketiga, pelajaran manajemen risiko. Apa yang bisa dilakukan untuk menghindari konflik yang menghancurkan bisnis keluarga? Berikutnya, contoh nyata. Bagaimana sebuah bisnis lokal tetap kokoh meskipun menghadapi berbagai tantangan internal. Terakhir, langkah-langkah praktis. Apa saja strategi sederhana yang bisa diterapkan untuk menjaga harmoni keluarga, sekaligus melindungi bisnis Anda. Dan pada akhirnya, Anda memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana manajemen risiko bukan hanya tentang melindungi bisnis, tetapi juga menjaga apa yang benar-benar berharga, hubungan dan reputasi yang Anda telah bangun. Tapi bagaimana konflik ini bermula? Apa yang membuat berubah menjadi sengketa besar? Kita lanjutkan ke kronologinya. Kita mulai dari kronologi konflik, dari awal yang tenang hingga terjadinya gejolak. Pada tahun 2012, Bambang Pranoto yang akrab dipanggil Babe menciptakan minyak kutus-kutus sebagai bagian dari upaya penyembuhan pribadi setelah mengalami kelumpuhan. Minyak ini ternyata membawa manfaat besar bagi banyak orang, sehingga ia mulai memasarkan produknya secara lebih luas. Namun, menurut salah satu versi, karena kebutuhan administratif, Babe meminta anaknya yang kita sebut saja sebagai A untuk mendaftarkan merek kutus-kutus ke Haki pada tahun 2014. Pada saat itu langkah ini dianggap wajar dan praktis. Tidak ada yang mencurigai apapun. Sayangnya, merek dagang itu didaftarkan atas nama A, bukan Babe. Meskipun hal ini tampak sepele di awal, keputusan ini akan menjadi benih konflik besar di masa depan. Bagaimana pendaftaran sederhana ini bisa berubah menjadi sumber konflik? Apa yang sebenarnya terjadi setelah itu? Kita akan lihat bagaimana hubungan ini mulai retak di bagian berikutnya. Sebelum lanjut, jika Anda merasa pembahasan ini menarik, klik like dan share ke teman Anda agar mereka juga ikut belajar dari kasus ini. Berikutnya, eskalasi konflik ketika keluarga dan bisnis berbenturan. Pada tahun 2021, konflik mulai memanas setelah meninggalnya istri kedua Babe, yang juga ibu kandung dari A. Setelah peristiwa itu, Babe merasa dirinya mulai dijauhkan dari bisnis yang ia bangun. Namun di sisi lain, A merasa bahwa ia memiliki hak penuh atas merek kutus-kutus, mengacu pada dokumen resmi Haki yang menyatakan namanya sebagai pemilik. Ketegangan ini mulai membesar dan menjadi isu publik. Akibatnya tuduh-menuduh pun terjadi. Babe menuduh A menyalahgunakan keuangan perusahaan, sedangkan A membantah keras semua tuduhan itu. A berpendapat bahwa ia telah menjalankan bisnis sesuai prosedur hukum. Tapi konflik ini tidak hanya berdampak pada hubungan keluarga. Ini juga mulai mengguncang reputasi bisnis kutus-kutus di mata distributor dan konsumen.
loyalitas mulai terpecah. Selanjutnya dampak konflik ketika reputasi dan kepercayaan terguncang. Konflik ini tidak hanya mengoyak hubungan keluarga, tetapi juga mengguncang reputasi Kutus-Kutus sebagai merek herbal terpercaya. Publik mulai mempertanyakan stabilitas bisnis ini, sementara distributor dan reseller yang bergantung pada produk ini merasa terombang-ambing. Namun konflik ini tidak hanya berdampak pada persepsi publik. Secara internal, operasional bisnis juga mulai terganggu. Kepercayaan antara pemangku kepentingan menurun dan loyalitas distributor terpecah. Akibatnya, Babe merasa harus mengambil langkah drastis untuk menyelamatkan bisnisnya. Salah satunya adalah dengan meluncurkan merek baru, Sanga-Sanga, sebagai alternatif Kutus-Kutus. Tetapi apakah solusi ini cukup untuk memulihkan kepercayaan? Dan bagaimana dengan sengketa hukum yang masih berlangsung? Kita akan masuk lebih dalam ke perspektif masing-masing pihak di bagian berikutnya. Kita mulai dengan perspektif Bambang Pranoto. Bagi Babe, Kutus-Kutus bukan hanya merek dagang. Ini adalah hasil perjuangan pribadinya melawan kelumpuhan, serta dedikasinya menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Namun ia merasa dikhianati ketika merek yang ia ciptakan justru terdaftar atas nama anak angkatnya. Ia menganggap pendaftaran ini hanya bersifat administratif sementara saja tanpa maksud untuk mengalihkan kepemilikan. Oleh karena itu, Babe mengambil langkah untuk merebut kembali kontrol atas bisnis, termasuk meluncurkan merek baru sebagai bentuk perlawanan. Namun apakah ini cukup? Berikutnya perspektif anak angkat mengenai hak legal atas merek. Di sisi lain, A memiliki argumen kuat berdasarkan dokumen hukum. Ia merasa bahwa pendaftaran merek atas namanya dilakukan sesuai prosedur, dan itu memberinya hak legal penuh sebagai pemilik Kutus-Kutus. Namun, A juga menekankan bahwa bisnis ini bukan hanya tentang dirinya atau Babe. Ini adalah tentang kelangsungan hidup ratusan reseller dan distributor yang menggantungkan penghidupan mereka pada produk ini. Oleh karena itu, A merasa bertanggung jawab untuk menjaga bisnis ini tetap berjalan. Meskipun itu berarti mempertahankan merek secara hukum. Tetapi apakah argumen ini cukup untuk menyelesaikan konflik? Sengketa ini menunjukkan bagaimana hak moral dan hak legal bisa berbenturan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari konflik ini? Untuk mencegah hal serupa terjadi pada bisnis Anda, klik subscribe agar kita bisa terus belajar manajemen risiko bersama-sama di channel ini. Ada pelajaran penting manajemen risiko yang terabaikan. Kasus Kutus-Kutus adalah pelajaran mendalam tentang bagaimana risiko dalam bisnis keluarga seringkali terabaikan. Konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat merusak hubungan personal, reputasi merek, bahkan keberlanjutan bisnis. Untuk memahami dan mengelola risiko ini, kita dapat memanfaatkan kerangka kerja manajemen risiko terkemuka, yaitu ISO 31000. Dalam perjalanan sebuah bisnis keluarga, risiko bisa datang dari mana saja. Bisa berupa konflik internal, kurangnya dokumentasi, hingga ketidakpastian suksesi. Namun, semua ini dapat dikelola dengan pendekatan yang tepat. ISO 31000 sebuah standar internasional untuk manajemen risiko, menawarkan panduan sederhana namun komprehensif untuk membantu organisasi mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko. Bayangkan ini sebagai peta perjalanan. Anda punya tujuan melindungi bisnis keluarga dan memastikan keberlanjutannya. ISO 31000 adalah kompas yang dapat membantu Anda tetap berada di jalur yang benar. Kerangka kerja ISO 31000 tidak rumit, tetapi memiliki 5 elemen penting yang bekerja layaknya roda perusahaan dan dijaga agar dapat bergerak dengan kepemimpinan dan komitmen. Yang pertama, perkuat kepemimpinan dan komitmen. Dalam bisnis keluarga, kepemimpinan memainkan peran utama. Dukungan dari pemimpin keluarga memastikan bahwa manajemen risiko menjadi bagian dari budaya bisnis, bukan sekedar tugas tambahan. Sebagai contoh, pemimpin keluarga dapat memulai dengan menetapkan kebijakan formal untuk mendokumentasikan kepemilikan aset secara jelas.
Berikutnya, pastikan adanya integrasi kerangka kerja. Risiko tidak terjadi dalam ruang kosong. Proses bisnis, dari operasional hingga keputusan strategis harus menyatu dengan manajemen risiko. Misalnya, setiap kali bisnis memperluas produk dan layanan, risiko yang melekat sejak awal maupun risiko baru harus diidentifikasi. Risiko dikelola di semua struktur organisasi. Tiap orang bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko pada area tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian tentukan desain kerangka kerjanya. Tidak ada pendekatan tunggal yang cocok untuk semua. Bisnis kecil di suatu kota tentu memiliki kebutuhan yang berbeda dibandingkan bisnis besar di kota lainnya. ISO 31000 membantu Anda merancang kerangka kerja yang relevan dengan kebutuhan bisnis Anda. Selanjutnya, implementasi desain kerangka kerja termasuk proses manajemen risiko. Ini adalah bagian di mana tindakan nyata dimulai. Anda mengidentifikasi risiko, menganalisisnya, mengevaluasinya, dan mengambil langkah untuk memitigasinya. Proses ini seperti mengasah pedang sebelum bertarung. Tanpa persiapan, risiko bisa terjadi terlalu besar untuk ditangani. Terakhir, dari kerangka kerja ISO 31000, jangan lupa evaluasi dan lakukan perbaikan. Seiring waktu, lingkungan bisnis berubah. Inilah mengapa penting untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki langkah-langkah yang telah diambil. Misalnya, protokol komunikasi yang dirancang tahun lalu mungkin perlu disesuaikan dengan dinamika keluarga yang baru. Hal lain yang bisa kita terapkan adalah proses manajemen risiko ISO 31000. Bayangkan Anda seorang pilot yang memandu pesawat melalui badai. Anda membutuhkan proses yang jelas, prosedur yang jelas untuk memastikan semua risiko, baik kecil maupun besar, terkendali. Proses ISO 31000 antara lain yang pertama adalah menetapkan konteks. Memahami dinamika keluarga dan lingkungan bisnis eksternal. Misalnya, apakah konflik kepemilikan menjadi ancaman potensial? Berikutnya, lakukan identifikasi risiko. Melihat lebih jauh ke depan dan mengenali risiko seperti siapa yang akan memimpin bisnis di masa depan. Kemudian lakukan analisis risiko, mengukur penyebab dan dampak dari konflik yang mungkin muncul. Seberapa besar yang akan ditanggung dan siap diterima ataupun dihindari. Kemudian evaluasi risiko, memprioritaskan risiko mana yang harus ditangani terlebih dahulu. Selanjutnya, yang paling penting yaitu penanganan risiko. Menentukan langkah konkret mana yang bisa diterima, perlu dikurangi, harus dihindari, mana yang bisa ditransfer ke asuransi atau vendor, maupun kemungkinan untuk bisa dieksploitasi. Bisa juga dalam kasus kutus-kutus, memitigasi risiko seperti membuat perjanjian tertulis, surat kuasa, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan hukum ataupun legalitas. Last but not least, pemantauan, peninjauan, dan dokumentasi. Melakukan evaluasi rutin untuk memastikan bahwa solusi yang diterapkan tetap relevan. Jangan lupa pastikan protokol komunikasi yang cocok dengan gaya keluarga dan generasi, namun tetap berintegritas. Contoh aplikasi ISO 31000 pada kasus kutus-kutus. Bagaimana ISO 31000 bisa diterapkan dalam konteks kutus-kutus? Dengan kerangka kerja ini, konflik dapat dikelola dengan lebih baik. Sebagai contoh, yang pertama, dokumentasi kepemilikan. Sejak awal, merek kutus-kutus dapat didaftarkan secara legal atas nama semua pihak yang berkontribusi. Ini akan mencegah sengketa di kemudian hari. Yang kedua, protokol komunikasi. Dengan menciptakan aturan komunikasi yang jelas, perbedaan pendapat dapat diselesaikan sebelum berkembang menjadi konflik besar. 3. Rencana suksesi. Transisi kepemimpinan dapat direncanakan dengan matang. Memastikan bahwa bisnis tetap berjalan meskipun terjadi perubahan dalam struktur keluarga. Mari kita belajar dari praktik manajemen risiko dalam bisnis keluarga. Sebenarnya ada banyak bisnis keluarga di Indonesia yang hingga kini berhasil bertahan dan berkembang. Mereka mungkin tidak secara formal menyebutnya sebagai manajemen risiko, tetapi dalam praktiknya mereka telah menjalankan prinsip-prinsipnya dengan baik. Pendekatan ini membantu mereka menjaga harmoni keluarga, keberlanjutan bisnis, dan reputasi merek yang telah dibangun dengan susah payah. Bisnis keluarga seringkali menghadapi konflik unik, mulai dari konflik kepemilikan,
suksesi antar generasi, hingga pencampuran aset pribadi dan bisnis. Namun, dengan prinsip-prinsip sederhana seperti transparansi, komunikasi yang baik, dan perencanaan yang matang, mereka mampu mengelola risiko ini. Salah satu contoh yang menarik adalah Bakpia Patok 25 yang telah menjadi ikon oleh-oleh Yogyakarta. Meskipun tidak ada bukti eksplisit bahwa mereka menerapkan sistem manajemen risiko formal, Bakpia Patok 25 telah berhasil bertahan dan berkembang selama bertahun-tahun. Namun mereka bukan satu-satunya, ada banyak contoh lain di Indonesia. Dari bisnis makanan, minuman, tekstil, hingga manufaktur yang bertahan dan bahkan berkembang dengan praktik serupa. Misalnya Sampurna, Indofood Sukses Makmur, dan Jarum. Keberhasilan mereka menunjukkan bahwa bisnis keluarga dapat bertahan dan berkembang meskipun menghadapi berbagai tantangan. Untuk kasus Bakpia Patok 25 sendiri, keberhasilan mereka menggarisbawahi bahwa manajemen risiko tidak selalu memerlukan kerangka kerja yang kompleks. Kadang, komitmen untuk menjaga hubungan keluarga dan bisnis dengan baik sudah menjadi bentuk penerapan manajemen risiko itu sendiri. Mari kita melihat kasus Bakpia Patok 25. Bakpia Patok 25 adalah bisnis keluarga dari Yogyakarta yang telah beroperasi selama puluhan tahun. Mereka didirikan pada tahun 1981. Beberapa praktik yang mungkin berkontribusi pada keberhasilan mereka diantaranya adalah yang pertama, konsistensi kualitas. Mereka tetap konsisten memproduksi bakpia dengan cita rasa tradisional. Yang kedua, pengembangan produk. Mereka telah mengembangkan berbagai variasi rasa bakpia. Yang ketiga, pengendalian kualitas. Sebuah studi menunjukkan bahwa proporsi produk cacat mereka masih di bawah batas toleransi yang ditetapkan perusahaan, yaitu sebesar 5%. Dan terakhir, adaptasi. Mereka telah berhasil beradaptasi dengan perubahan pasar dan preferensi konsumen selama bertahun-tahun. Hasilnya, Bakpia Patok 25 telah berkembang menjadi salah satu merek oleh-oleh terkenal di Yogyakarta. Mengapa ini penting untuk Anda? Pelajaran dari kasus Kutus-Kutus dan Bakpia Patok 25 jelas, manajemen risiko bukan hanya tentang melindungi bisnis, tetapi juga tentang menjaga hubungan keluarga dan reputasi yang telah dibangun agar tetap berjalan dan berkelanjutan. Tanpa langkah ini, risiko kecil bisa dengan mudah berubah menjadi konflik besar. Jadi, langkah pertama apa yang akan Anda ambil untuk melindungi bisnis Anda? Tuliskan di kolom komentar dan klik like jika Anda merasa pembahasan ini bermanfaat. Risiko adalah bagian dari perjalanan bisnis. Baik ISO 31000 maupun standar yang lain menawarkan pendekatan yang relevan untuk mengelola risiko dalam bisnis keluarga. Meskipun demikian, yang terpenting adalah memahami bahwa risiko tidak dapat dihindari sepenuhnya, tetapi dapat dikelola untuk melindungi apa yang paling berharga: hubungan, reputasi, dan keberlanjutan bisnis. Oleh karena itu, mulailah dengan membangun budaya sadar risiko, menetapkan proses yang jelas, dan menggunakan alat manajemen risiko yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Risiko terbesar seringkali datang dari dalam. Kasus ini adalah pengingat bahwa risiko internal dapat memiliki dampak yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. Ketika hubungan, kepercayaan, dan transparansi diabaikan, konflik kecil dapat berkembang menjadi krisis besar yang mengguncang bisnis hingga ke akarnya. Namun dengan persiapan yang matang, melalui dokumentasi, tata kelola profesional, transparansi, dan strategi bisnis yang kuat, risiko ini dapat diminimalkan. Manajemen risiko adalah tentang melindungi apa yang Anda bangun, dari reputasi hingga operasional, dari keluarga hingga masa depan bisnis Anda. Kesimpulannya, dari semua yang telah kita bahas, satu hal menjadi sangat jelas. Konflik internal bukan hanya menghancurkan bisnis, tetapi juga bisa menjadi pelajaran berharga untuk menjadi lebih tangguh. Dengan dokumentasi yang kuat, tata kelola profesional, dan mitigasi risiko yang tepat, bisnis Anda dapat bertahan dari badai apapun. Saya Ade Waskita, terima kasih telah mengikuti Lensa Risiko. Tentunya saya berharap pembahasan ini bermanfaat. Bagikan ke teman-teman Anda dan jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan analisis mendalam lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya di mana kita akan terus belajar, beradaptasi, dan maju bersama.